Makanya saya menganjurkan Bapak Ibu suatu saat kalau bicara dengan saya secara khusus, nanti saya akan ajarkan bagaimana supaya sholat itu nikmat, ada rasanya. Ini masih cerita permukaan ya. Kalau ingin belajar itu ya harus belajar khusus, di tempat khusus. Namanya ilmu khusus. Tidak bisa di tempat publik seperti ini. Di publik ya bicaranya ilmu umum seperti ini. Untuk orang umum. Bahasanya juga bahasa umum. Oke, kita lanjutkan dulu. Akhirnya ya, dalam keheningan mendalam akhirnya kita menyerah. Bapak Ibu. Ternyata untuk bisa menyerah itu harus mencapai keheningan dulu. Dalam keheningan yang mendalam akhirnya kita menyerah, tetapi tidak kehilangan arah. Justru kita menemukan arah yang jelas, yang selama ini tertutup oleh kebisingan ego. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Justru ketika kita menyerah, bukan kehilangan arah. Justru kita menemukan arah yang jelas. Tapi arah itu selama ini tertutup oleh kebisingan ego kita sendiri. Nah, nanti kita baca ayat-ayat Qur'annya ya, supaya jelas. Kenapa kita disuruh berserah diri oleh Allah. Dalam keheningan mendalam, kita terhubung lagi dengan inti terdalam diri kita. Yang sunyi, penuh intuisi. Dan di sanalah kita mengenal kembali yang namanya keutuhan. Lihat cara nulisnya. Keutuhan. Nulisnya nggak sembarang. Jadi keutuhan itu tidak terpisah kita dengan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah saya jelaskan ya di kajian sebelumnya. Ada ketuhanan, ada kesetanan. Kalau ketuhanan berarti kesipati sifat-sifat Tuhan. Kalau kesetanan, kesipati sifat-sifat setan. Makanya Pancasila sila pertama, harapannya Bung Karno itu supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang kesipati sifat-sifat Tuhan. Makanya sila pertama tidak bicara Tuhan, tapi bicara ketuhanan. Hebat leluhur kita itu. Cuman kalian gak ngerti Pancasila. Bahkan mungkin orang-orang yang sedang berada di tampuk pimpinan tertinggi pun gak ngerti itu ketuhanan itu apa. Cuma dibaca aja sejak tanggal 17 Pancasila. Yang penting kalau sudah absen aman jadi PNS. Iya. Dulu ketika saya masih jadi PNS, saya selalu mengingatkan teman-teman saya gak usah upacara. Bendera sedang dierek, lagu Indonesia Raya malah kamu ngobrol. Saya sering bilang begitu. Malah saya dianggap aneh ketika saya mengatakan itu. Itu kan kehormatan bangsa kita. Leluhur kita mengambil merah putih itu gak sembarang. Dan ketika dierek ke atas itu ya, oleh satu pasukan pengibar bendera, gak sembarang. Tapi kita tidak menghormatinya. Menganggap lelucon. Yang penting absen, bahwa saya sudah upacara. Gaji tidak berkurang. Hanya itu, ego itu. Bukan dari niat sejati ikut upacaranya. Banyak kita hanya sibuk tetapi tidak hadir. Hanya menggugurkan kewajiban dalam segala dimensi kehidupan. Makanya tidak all out. Tidak dengan keutuhan. Jadi keutuhan itu apa artinya? Utuh artinya apa? Kita tidak merasa terpisah dari dia. Karena kalau perasaan hadir itu terus-menerus ada di sini, hadirin, kita tidak pernah cemas, tidak khawatir. Selalu percaya pada rencana-rencana yang sangat besar. Bahkan saat kita berbelok dalam hidup kita, akan ditarik oleh dia supaya kita kembali ke jalannya dengan cara dia sendiri. Walaupun kita tidak memiliki segalanya, tetapi kita tidak merasa kekurangan. Ketika kita berada dalam keheningan yang mendalam, itu pentingnya. Makanya penting sesekali belajar hening, belajar meditasi. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu. Meluangkan waktu untuk menyadari napas aja hanya beberapa menit, nyaris tidak punya waktu. Dianggap sepele. Padahal napas adalah inti dari kehidupan kita sendiri.
Keheningan itu bukan tempat pelarian, tapi keheningan itu tempat pulang. Awas, hati-hati. Saya pernah menemukan sejumlah orang datang ke tempat-tempat meditasi. Pergi ke Bali, pergi kemana, saya wawancara. Kenapa ibu pergi ke sini? Saya sudah bosan dengan kehidupan. Rumah tangga saya berantakan. Saya disakiti oleh pasangan. Terus bicara, seolah-olah dia sebagai korbannya. Dan dia tidak sadar kalau dia pelakunya. Selalu merasa diri sebagai korban. Awas, orang yang kayak gini ikut meditasi hanya pelarian. Heningnya itu jadi hening yang palsu. Karena dia pikir keheningan itu lari dari masalah. Itu pelarian. Tapi kalau hening yang sebenarnya, pulang ke jati dirimu. Jadi dirimu yang sebenarnya. Itu keheningan yang sebenar. Karena banyak orang belajar meditasi karena frustrasi dengan kehidupan. Dia digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh ingin lari dari kenyataan. Awas, masalah tidak akan selesai dengan kita menghindarinya. Karena masalah akan selesai kalau kita berani menghadapinya. Jangan aneh-aneh. Ya, ada yang datang kepada saya, ayah bimbing saya. Kenapa? Saya ingin belajar ma'rifatullah. Kenapa kamu ingin mengenal Tuhan? Saya sudah bosan dengan kehidupan saya. Ekonomi saya hancur. Suami saya menyakiti. Anak-anak tidak menghormati saya. Semua kehidupan saya sudah hancur luar biasa. Sudah kamu pulang, jangan belajar ma'rifatullah. Karena kalau saya ajarkan ma'rifatullah, hidup kamu tidak berubah. Kamu akan menyalahkan saya yang pertama disalahkan. Niatnya untuk belajar saja karena ingin lari dari masalah. Bukan ingin menyelesaikan masalah. Bukan ingin punya keberanian untuk menyelesaikan masalah. Saya ingin mengenal Allah. Kenapa? Saya ingin mengenal sifatnya, mengenal asmanya, mengenal sang wajibul wujudnya, mengenal af'alnya. Saya ingin mengetahui bagaimana mekanisme semesta bekerja untuk meluruskan kehidupan saya yang tidak beres selama ini. Karena saya sepanjang hidup terus menolak apa yang tidak saya sukai. Dan ternyata yang tidak saya sukai semakin banyak datang dalam kehidupan saya. Saya ingin merangkul semuanya. Oke, saya ajarkan kamu mengenal Tuhan. Dan setelah kamu mengenal Tuhan, kamu akan mengenal bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana alam semesta diciptakan dan bagaimana alam semesta bekerja. Kamu menari bersama alam semesta, semua urusanmu nanti akan beres. Tidak mudah saya menerima orang mau belajar. Apa yang menggerakkan dia mau belajar? Kalau niat sejati yang menggerakkannya, yes. Kalau ambisi ego yang menggerakkan, no. Dia akan menyalahkan saya. Ketika dia mendapatkan hidup tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia akan menyalahkan saya. Karena yang saya ajarkan bukan hidup sesuai dengan ekspektasi, tetapi kita belajar menari bersama kehidupan. Itu yang saya ajarkan. Kita bisa mengucap Allahu Akbar di setiap perubahan situasi apapun. Seperti gerakan sholat. Dan puncaknya adalah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Keren. Gitu gak sholatmu? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Diajak bicara sama suami. Saya baru saja di PHK. Bulan depan kayaknya kita tidak terima gaji yang selama ini kita terima setiap bulan. Apa? Pergi kamu. Saya akan cari lagi yang baru. Padahal baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ibu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak datang pulang sekolah. Bu, sepeda motor kita rusak. Tadi kesenggol di jalan, saya jatuh. Apa? Gitu gak Bapak? Gitu apa tidak? Pengen nyubit saya sama kalian itu. Sholat, marah-marah. Betul gak? Itu udah salam ke kanan, salam ke kiri, gak ada yang berubah. Itu karena sibuk tapi gak hadir. Karena semuanya urusan nanti di sana. Gak tahu di mana.
Ketika kita sudah benar-benar pulang ke dalam diri, kita di dunia ini akan benar-benar hadir dengan utuh, dalam keutuhannya. Jadi kapan Bapak Ibu harus pulang? Kapan? Ya sekarang, gak usah nunggu besok. Saya mau pulang ke jati diri saya mau pulang ke inti keberadaan saya mau pulang ke kesadaran saya yang tanpa batas. Saya sadar sekarang ternyata ego itu hanya bagian kecil dari diri saya. Pikiran hanya bagian kecil dari diri saya. Saya yang sebenarnya adalah ruang. Saya yang sebenarnya adalah langit biru. Saya yang sebenarnya adalah layar putih yang tidak ternoda. Itu diri saya yang sebenar. Coba, gitu Bapak Ibu. Robah atuh. Tong kitu wae. Makanya ada hadis nih, hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Bunyi hadisnya begini. Ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal perbuatan tergantung niatnya. Dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sering gak Bapak Ibu dengar hadis ini? Sering kan? Saking seringnya sampai tidak ada pertanyaan. Kenapa? Dan sekarang munculkan pertanyaan itu. Apa pentingnya hadis ini? Mari kita buka secara saintifik. Perhatikan saya. Segala amal perbuatan tergantung niat. Dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapat apa yang diniatkannya. Oke, sampai situ dulu. Perhatikan saya. Kalau amal kita berasal dari niat sejati, pasti akan menghasilkan kebaikan. Oke? Tapi kalau amal kita berdasarkan dari ambisi ego, dari ruang kebisingan, kelihatan hasilnya. Pasti akan sebaliknya dari yang kita harapkan. Oke? Paham? Nah, gitu. Nah, hadis ini keren menurut saya. Karena ada lanjutannya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia itu ingin berubah, ingin hijrah, itu karena ingin hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya dari proses hijrahnya itu. Nah, yang lebih spesifik lagi kalimat terakhir ini. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia harapkan, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Ini hadis keren banget. Ini diberi contohnya. Ini kayaknya banyak yang hijrah karena urusan ini. Sampai hadisnya itu dieksplisitkan gitu. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia harapkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang dia inginkan. Sampai sespesifik itu hadis ini, keren. Oke, sekarang saya mau uji Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin berubah. Oke, berubah kan? Ingin lebih damai, ingin lebih bahagia, lebih tentram, ingin lebih berkelimpahan, pasti kan? Oke. Niatnya itu yang paling penting. Ini niat menyelinap dari mana? Apakah dari rasa kekurangan, rasa ketakutan, dari trauma terhadap masa lalu, dari luka lama yang telah terjadi pada diri kita, karena kita trauma dengan itu? Hati-hati ketika niat berasal dari situ. Itu berarti niat kita berasal dari ambisi ego. Jadi kalau kita ingin merubah situasi yang di luar, seperti yang sudah saya selesaikan di kajian yang kemarin, saya sudah menyampaikan bahwa realitas dunia ini akan berubah kalau kita menggunakan kekuatan langit. Jadi perubahan itu tidak bisa di luar, perubahan itu harusnya di dalam. Paham ya? Nah, rubah cara berpikir kita, rubah cara pandang hidup kita, rubah cara kita berkesadaran, rubah cara kita berperasaan. Karena itu akan menjadi medan magnet yang akan menarik semua hal dalam kehidupan kita untuk datang. Dan semua realitas yang terjadi, kita sendiri yang telah menariknya. Oke, keren gak hadis ini? Keren. Ini hadis diriwayatkan langsung dari Umar bin Khattab. Dan kita tahu Umar bin Khattab itu adalah sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Saya sangat senang hadis ini dan saya sudah mengamalkannya. Dulu saya waktu diajarkan
di SD, di SMP, di SMA, hampir di semua buku agama ada di sini. Tapi saya nggak ngerti gimana cara berniat yang sejati itu. Saya baru mengerti setelah kemudian saya mencarinya. Makanya saya sekarang bisa memilah menjadi dua. Bapak Ibu sekali lagi, apakah niat itu berasal dari niat sejati atau berasal dari ambisi ego? Sangat kelihatan. Kalau berasal dari niat sejati, maka kita akan selalu hening ketika mengamalkannya. Kalau berasal dari ego, selalu bising ketika mengamalkannya. Ketika berasal dari niat sejati, rileks mengamalkannya. Tapi kalau berasal dari ego, tegang mengamalkannya. Coba Bapak Ibu, berbuatlah Bapak Ibu kebaikan. Misalnya, contoh sederhana aja. Bapak Ibu membagikan harta yang Bapak Ibu miliki. Kalau berdasarkan niat sejati, hening aja. Orang memuji saya, gak apa-apa. Segala puji milik Allah. Orang membicarakan saya, bahkan memburuk-burukan saya dibilang sombong karena berbagi. Saya dibilang ria karena saya berbagi. Terserah mereka. Kalau kita berasal dari niat sejati itu hening Bapak Ibu. Relax. Tidak ada ketakutan apa-apa. Coba yang berasal dari ego. Semua hal yang di luar pasti direspon. Tegang jadinya. Bising jadinya. Bisa gak Bapak Ibu sekarang memilah amal yang Bapak Ibu lakukan selama ini berasal dari mana? Bisa? Sudah bisa? Oke, keren itu. Berarti sebutnya setengah kompetensi sudah terbangun. Nah, singkatnya hadis ini mengatakan sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Banyak yang konsultasi sama saya. Ada yang punya bisnis di dunia properti. Setelah mencapai puncaknya, bahkan asalnya tidak punya apa-apa, menjadi punya segalanya, tetapi semuanya mengalami kekacauan dan harus jatuh semuanya. Bahkan rumah satu-satunya yang ditumpangi oleh dia pun harus diambil oleh bank. Saya tanya, niat kamu bisnis apa? Saya ingin uang banyak. Saya ingin banyak harta. Saya ingin memiliki segalanya. Dari mana itu niat? Dari ego. Harapan saya sebetulnya begini. Saya diberi kemampuan menjadi arsitek, bisa merancang rumah-rumah hebat dengan material yang murah, bisa membuat rumah nyaman dengan keahlian saya. Saya percaya keahlian saya ini dari Allah. Saya bikin rumah-rumah semata-mata karena saya ingin membantu orang-orang yang butuh rumah yang murah, nyaman dengan keahlian saya. Dari mana itu niat? Niat sejati. Dapat gak uang? Dapat. Bisa membedakan sekarang Bapak Ibu? Oke. Ada yang jualan gak di sini? Jualan? Ada. Oke, jualan. Ya, hati-hati ketika jualan. Ya, jangan cari uang. Jangan cari uang. Biar uang cari kamu. Ya. Silakan, mau bisnis apapun. Ada yang bekerja di perusahaan? Ada? Ada? Kerja di, oke. Awas jangan cari uang. Ya. Saya percaya saya bekerja di perusahaan ini karena direncanakan oleh Allah. Perusahaan ini menjadi jalan bagi saya untuk berbakti. Lewat keahlian yang Allah berikan kepada saya. Saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya di perusahaan ini. Dah, nanti juga dapat gaji, gak usah dipikirin. Tapi yang luar biasa apa nanti? Gajinya jadi berkah. Tidak naik, tapi kok cukup? Ini tidak terjelaskan dengan matematika biasa. Tidak terjelaskan. Itu yang disebut dengan berkah itu. Saya berani bicara begini.
Bapak saya itu cuma seorang buruh di perkebunan teh. Anaknya 11. Coba. Hidup kayak saya ini. Masih hidup. Cukup lagi, coba. Dan saya tidak pernah melihat bapak saya, ibu saya berantem untuk urusan ekonomi, gak pernah. Sampai beliau pergi. Di situ saya tidak bisa menggunakan matematika saya lagi. Ternyata materi setara dengan energi. Di balik materi ada energi. Mungkin materinya sama, tapi energi yang dibangkitkan dari materi yang sama berbeda. Mungkin itu. Makanya E sama dengan MC kuadrat. Perhatikan saya. E itu energi. M itu massa. Materi. C kuadrat, kecepatan cahaya dikuadratkan. Ternyata yang membedakan energi ini menjadi besar bukan M, bukan materinya. C kuadratnya. Karena C kuadrat itu kalau dikuadratkan luar biasa. 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 16. 10 pangkat 16 berarti nolnya 16. Coba, pernah melihat gak angka yang nolnya 16? Triliun angka nolnya berapa? 12. Gak tahu. Gak berbakat memang. Miliar nolnya berapa? Berapa? 9. Pernah gak punya saldo di rekening nolnya 9? Kenapa gak punya? Karena tidak pengen. Gak apa-apa, segini juga cukup. Perasaan cukup itu bagus. Tetapi ya, punya keinginan-keinginan, apalagi ingin membahagiakan banyak orang, ingin itu asal dari niat sejati, gak apa-apa. Boleh. Kalau 1 juta berapa nolnya? Nah, 100.000? Bingung, 100.000. 5, pinter ya. Kalau 1.000? 3. Nah, kalau 1 triliun nolnya berapa? 12, pinter. Kalau 16 nolnya? 10.000 triliun. Lihat saya semuanya, ini matematika sedikit. E sama dengan MC kuadrat. M-nya 1 kilo. M-nya 1 kilo. Tapi begitu dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan, E-nya jadi besar. Di situ sebetulnya keberkahannya. Makanya banyak orang yang penghasilannya tidak hebat, tidak besar, tapi cukup. Sebaliknya ada orang yang penghasilannya luar biasa, tapi nggak cukup karena tidak ada C kuadrat. Apa C kuadrat? C itu adalah cahaya. Cahaya dikuadratkan berarti nur ala nurin. Hartanya tidak banyak, tapi rasa berkecukupannya luar biasa. Dia percaya pada rencana Allah, tidak mengeluh, tidak protes. Menerima semua dengan pengakuan yang utuh. Itulah syukur yang melipat gandakan. E-nya jadi besar. Pernah nggak belajar rumus itu dulu? Di mana? Kalian tuh nggak jelas sekolahnya. Belajar agama nggak jelas, belajar IPA nggak jelas, sampai nggak ngerti apa-apa. Niron lagi. Aduh, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu. Makanya kenapa ada hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan, ya, kullu kalamin au amrin dibalin la yuftahu bi zikrillah fahuwa abtar. Au qala fahuwa aqta. Jadi sama, abtar dengan aqta itu sinonim, ya. Setiap perkataan atau perkara yang tidak dibuka dengan ingat kepada Allah, maka putus berkahnya. Yuk lihat saya semua. Ini luar biasa. Karena selama ini kita menganggap perkataan atau perbuatan yang dibuka dengan ingat kepada Allah itu hanya cukup dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Itu pun tidak disadari.
Coba Bapak Ibu. Siapa yang boleh mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Siapa? Siapa ayo? Siapa? Semua orang? Coba. Kita selami dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti atas nama Allah. Berarti Bapak Ibu ketika mengucapkan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, satu, Bapak Ibu sedang mewakili Allah. Yes? Yes? Yes. Boleh enggak yang mewakili tidak kenal dengan yang mewakilkannya? Yes? Saya mewakili Pak Gubernur. Kan ditanya sama ibu bapak. Memangnya Saipul siapanya gubernur? Sekda? Bukan. Wakil? Apalagi? Kepala dinas? Lain. Kan bapak ibu nanya, Ari Saipul teh wawuh teh jeung gubernur? Teu. Kira-kira bakal didengar gak omongan saya? Ini wakil palsu. Kan setidak-tidaknya orang yang mengatakan saya wakilnya gubernur, pertama saya datang ke situ diutus sama gubernur, pasti bawa surat kuasa dari gubernur. Yang ketiga, gak mungkin saya membicarakan sesuatu yang bukan diamanatkan Pak Gubernur. Betul? Tiba-tiba saya pidato aja suka-suka saya. Katanya mewakili Pak Gubernur. Pidatonya suka-suka sendiri. Boleh nggak? Itulah kalian selama ini. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Suka-suka sendiri. Betul nggak? Kenal dengan yang diwakili enggak.